Haleluya, shalom, salam jumpa lagi di dalam kita mendalami firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 39 sampai 41 dengan satu tema makna menampar pipi kanan dan memberi pipi kirimu. Saudara, kita ingin mengetahui apa yang menjadi makna teks yang terdapat dalam ayat ini. Mari kita pelajari bersama-sama untuk mengetahui maksud perkataan Tuhan Yesus yang terdapat di dalam Matius 5 ayat 39 sampai 41 tentang menampar pipi kanan dan memberi pipi kirimu. Mari kita baca bersama-sama. Kita perhatikan firman Tuhan demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kita lihat di dalam bahasa Yunani demikian. Ego de lego umin me apistem pai top panero al ostis depas risei epiten de sian sou siagona stelfon autoke ten alen. Nah, di sini ada satu penekanan dalam teks ini tentang menampar pipi kanan dan memberi pipi kirimu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini merupakan salah satu contoh yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menunjukkan bahwa cara hidup anak-anak kerajaan Allah harus lebih banyak pengorbanannya daripada apa yang dikatakan di dalam hukum Musa. Kalau kita lihat hubungan ini secara paralel, di mana Injil Matius 5 ayat 38 ada hubungannya dengan hukum Yahudi di dalam Keluaran 21 ayat 24, di mana mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan firman Tuhan ini juga menjelaskan bahwa hal ini terdapat dalam undang-undang hukum Israel yang paling awal. Itu yang terdapat tadi di dalam Keluaran 21 ayat 24, di mana hukum ini tentang pembalasan atau balas dendam kepada seseorang. Jika seorang dilukai, waktu itu dia wajib membalas. Jika nyawa, maka akan dibalas ganti nyawa. Maka hal ini kalau terjadi menyebabkan akan banyak terjadi penumpahan darah. Nah, kita mau belajar apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam pelajaran ini. Siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Makna dari kata memberikan pipi kirimu jika pipi kananmu ditampar oleh seseorang. Saudara, kita mau belajar makna pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita tentang hal ini, di mana Tuhan Yesus datang untuk mengajarkan hukum kasih. Jangan membalas sama sekali, jangan menyimpan roh kebencian, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasihlah seorang, bahkan orang yang menganiaya kamu sekalipun, Tuhan katakan, doakanlah mereka, ampuni orang-orang yang menganiaya kamu. Itu yang terdapat di dalam Matius 5 ayat 44. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi perintah agar memberikan pipi yang kiri jika ditampar pipi yang kanan, menurut hukum Rabbinis Yahudi, menampar orang dengan memakai bagian punggung tangan mengandung arti penghinaan 2 kali. 2 kali lipat ketimbang kalau ditampar dengan telapak tangan. Kita bisa perhatikan kalau pipi kanan yang ditampar tidak mungkin
dia tidak menggunakan telapak tangannya, dia pasti menggunakan bagian belakang tangan ini. Ini menunjukkan bahwa penghinaan 2 kali lipat ketimbang kalau ditampar dengan telapak tangan. Jika kita mau melihat apa yang terdapat di dalam Injil Matius 5:39 ini sangat harafiah, adalah satu serangan, satu perbuatan yang jahat. Ini serangan, maksud jahat, di mana orang bisa terpancing ketika seseorang ditampar menggunakan tangan kanannya, maka ia akan menampar pipi kanan orang itu dengan bagian belakang telapak tangannya. Ini satu bentuk penghinaan yang keras. Jadi kalau dia menampar, dia menggunakan belakang tangan ini lebih keras. Ini sangat menyakitkan. Ini artinya satu penghinaan untuk memancing seseorang berkelahi dan membalas perbuatan jahat ini. Nah, apa arti bagian belakang telapak tangan kanan? Adalah, jadi yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ialah meskipun ada orang yang dengan sengaja menghina kita dengan hinaan yang paling berat, yang menyakitkan sekalipun, kita sama sekali tidak boleh membalasnya atau kita membalas dendam. Inilah pesan Tuhan kepada kita. Bahkan sebaiknya orang yang ditampar hendaknya tidak membalas. Sebaliknya berupaya menghindar pembalasan kejahatan dengan kejahatan. Karena ini akan menjadi satu lingkaran setan, pertengkaran, perkelahian, balas membalas, pukul memukul. Ini satu pelajaran yang tidak baik, yang tidak pantas dilakukan oleh anak-anak Tuhan atau pengikut Kristus. Itulah sebabnya sebagai murid-murid Kristus, kita harus memberikan pipi yang sebelahnya lagi, sebelah kiri. Apa artinya? Tidak membiarkan orang lain seolah-olah memaksa untuk berkelahi. Kita tidak memaksakan diri untuk membalas. Itu sebabnya kalau kita ditampar pipi kanan, kita berikan pipi kiri. Arti Tuhan Yesus, maksud Tuhan Yesus di sini adalah tidak boleh ada pembalasan, tidak perlu ada perkelahian. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh terpancing. Inilah makna yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Pesan Tuhan lewat firman-Nya dalam 2 Timotius 2 ayat 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar dan sabar. Kalau dia sebagai hamba Tuhan, ini pesan Tuhan kepada kita, supaya kita tidak boleh membalas. Karena seorang hamba Tuhan itu, dia tidak boleh bertengkar, tapi dia harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar dan sabar. Sebagai jemaat Tuhan, di dalam Roma 12 ayat 17 kita juga diingatkan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, ini merupakan satu pesan Tuhan bagi kita melalui tema yang kita pelajari hari ini, menampar pipi kanan dan memberi pipi kirimu. Itu artinya pengajaran yang Tuhan Yesus berikan kepada umatnya, kepada gereja sebagai pengikut-pengikut Kristus, anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan Allah, harus menyatakan kasih-Nya kepada semua orang. Tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Sekalipun kita ditampar pipi kanan, mungkin itu menyakitkan atau itu hal-hal yang membuat kita terpancing untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Hal ini tidak mudah, karena ketika kita mungkin tiba-tiba ada orang lain yang menampar pipi kanan kita, tidak mudah. Ini bukan satu hal yang mudah untuk dilakukan oleh seseorang, tapi melalui apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita hari ini, supaya kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, jangan terpancing dengan hal-hal yang membuat kita menjadi marah.
Kita tidak melakukan hukum mata ganti mata. Kita tidak melakukan hukum membunuh dan nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan pembalasan ketika ada orang melakukan perbuatan jahat kepada kita. Inilah makna yang Tuhan berikan, satu pelajaran yang baik bagi kita hari ini. Ketika ada orang melakukan kejahatan, menampar pipi kanan, maka berikan pipi kirimu. Karena tidak ada lagi pipi yang lain. Artinya kita tidak perlu membalas. Kita tidak perlu terpancing. Mungkin banyak hinaan, kata-kata yang menyakitkan, atau perbuatan-perbuatan orang yang mungkin melukai dan menyakiti perasaan kita, seperti menampar pipi kanan kita, tapi kita tidak boleh membalasnya. Inilah ajaran kasih yang Tuhan berikan kepada kita hari ini, supaya kita harus menunjukkan, menyatakan sebagai anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, harus hidup di dalam kasih, bukan hidup di dalam pembalasan atau mendendam, membenci, menyimpan kepahitan, amarah kepada seorang. Tapi kita harus mengampuni dan mengasihi semua orang, bahkan orang-orang yang melakukan perbuatan jahat sekalipun kepada kita. Satu pengajaran Tuhan Yesus bagi kita, tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan kita diajari untuk mengasihi, mengampuni orang yang menganiaya kita. Bahkan kita harus berdoa bagi mereka, supaya belas kasihan Tuhan turun atas mereka, dan mereka dipulihkan, mereka bertobat, mereka kembali kepada jalan Tuhan, dan mereka juga diselamatkan. Puji Tuhan, biarlah melalui pelajaran ini satu pesan Tuhan bagi kita, supaya kita hidup saling mengasihi dan mengampuni. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan.